Renika tersenyum melihat tingkah Davin. Nah, gitu dong, senyum, kan tambah cantik. Davin mengusap rambutnya gemas. Ih, apaan sih kak? Ujar Renika manja, lengkap dengan senyuman malu-malu. Renika memberanikan diri menatap Davin. Kak, maafin aku ya, suaranya pelan. Untuk? Tanya Davin heran. Untuk, aku sudah memukulmu kemarin, pasti sakit banget ya, ujar Renika dengan rasa bersalahnya. Justru aku senang kamu mukul aku. Davin malah tertawa, membuat Renika terkejut dan menatapnya heran. Apa maksud kakak? Renika menatapnya penuh keheranan. Dari situ aku tahu kalau kamu sudah jatuh cinta padaku. Davin menggenggam tangan Renika, lalu mengecupnya dengan sayang. Renika tersipu. Sayangnya kakak tidak, ucap Renika pelan. Kok ngomong gitu? Davin mengerutkan dahinya, matanya menatap Renika intens. Karena kakak mencintai calon istri kakak tentunya, tersenyum sedih. Kamu benar, aku memang mencintainya. Davin tersenyum dengan tatapan yang penuh arti. Renika mendesah. Kamu ingin mengatakan apa tadi? Tanya Davin, masih penasaran dengan perkataan Renika tadi. Tapi janji jangan marah padaku ya. Renika sedikit gugup. Oke, aku janji gak akan marah sama kamu, ujar Davin. Maukah kakak meninggalkan calon istri kakak demi aku? Kini kedua mata mereka saling bertemu. Davin tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa maksudmu? Kamu ingin aku mengkhianati calon istriku? Kamu juga perempuan, Ren. Tapi Davin tertawa. Sudah kuduga. Maaf, aku memang keterlaluan. Renika menghempaskan tangan Davin. Aku mau mandi dulu. Lalu melangkahkan kakinya menuju ke kamar mandi. Davin tertegun. Sudut bibirnya berkedut. Dia tersenyum. Ren, kamu ada-ada saja. Geleng-geleng kepala. Davin kembali ke dalam kamarnya, membuka tablet dan mulai bekerja. Tok tok tok. Terdengar suara pintu diketuk. Davin merasa malas membuka pintu, apalagi dia sedang sibuk memeriksa beberapa file yang dikirimkan Alan. Jadi, dia membiarkan saja orang yang mengetuk pintu menunggu. Tidak lama kemudian, Renika selesai mandi. Dia sudah berpakaian. Ketukan pintu kembali terdengar. Dengan cepat, Renika membukanya. Ceklek. Saat pintu dibuka, memperlihatkan Ayu yang tengah berdiri di depan pintu dengan membawa sebuah dus kue. Ren, apa kabar? Ayu mengulurkan tangannya. Renika malas menyambutnya. Dia tidak suka dengan sikap Ayu yang sengaja merayu Kak Devnya. Masih marah ya? Maafin aku dong. Ayu berkata dengan nada merajuk. Iya, udah aku maafin kok. Malu sekarang mau apa lagi? Jangan bilang nyariin Kak Dev. Cecarnya tidak suka. Ayu tersenyum malu-malu. Iya, aku ingin ketemu Kak Dev. Tadi aku lihat motornya ada. Is, memangnya mau apa? Renika bertanya dengan nada agak sinis. Mau PDKT lah, jawab Ayu jujur. Toh Renika adiknya Dev, jadi dia akan menjadi adik iparnya kalau mereka jadian, pikir Ayu. Pipinya bersemu merah. PDKT? Renika berteriak heboh. Shh, jangan teriak-teriak juga kali. Malu sama tetangga. Ayu celingukan, takut ada tetangga yang mendengar teriakan Renika. Gak ada yang namanya PDKT. Kak Dev udah mau nikah akhir bulan ini. Dia udah punya calon istri. Katus Renika dengan muka masamnya. Apa? Ayu terkejut. Aku ingin mendengar sendiri darinya, lanjut Ayu. Hatinya berdenyut nyeri. Dia sepertinya mulai patah hati. Baiklah, ayo masuk. Renika akhirnya pasrah.
menerima Ayu agar masuk ke dalam. Biarlah ada teman patah hati, pikirnya. Ayu duduk di lantai yang hanya beralaskan karpet plastik corak papan catur. Dia menyimpan kue di depannya. Sementara itu, Renika mengetuk pintu kamar Davin pelan. Tok tok tok. Kak Dev, ada Ayu. Pekiknya pelan. Ceklek, Davin membuka pintu kamarnya. Ish, tahu Ayu yang datang, langsung saja buka pintu dengan cepat, cibirnya dengan cemberut. Davin hanya terkekeh mendengar cibiran Renika. Mau ngapain dia? Tanyanya heran. Katanya sih mau PDKT, jawab Renika dengan api dari nada suaranya. Oh ya? Davin sengaja mendramatisir keadaan. Dia terlihat heboh dengan raut wajah yang antusias. Tentu saja hanya akting. Dia sengaja ingin membuat Renika cemburu. Benar saja, yang pada dasarnya Renika memang manja dan cengeng, sehingga sangat kelihatan kalau dia sedang kesal, marah, atau cemburu. Renika langsung meninggalkan Davin dengan wajah cemberutnya, memilih masuk saja ke dalam kamarnya. Davin menghampiri Ayu dengan senyuman ramah khasnya. Hai Ay, ada apa nyariin? Davin duduk bersila di depan Ayu. Ini kak, kue. Anggap saja sebagai rasa terima kasih karena kakak udah ngebetulin keran kemarin, ujar Ayu sambil menyodorkan kue yang ia bawa. Kue ya? Terima kasih. Ini buatan kamu atau beli? Tanyanya sambil membuka dus kue itu, lalu mulai mencicipinya. Kebetulan aku buat sendiri kak. Aku tambahkan cinta loh di dalamnya, jawab Ayu tersenyum dengan pipi memerah. Ih, so sweet banget sih kamu Ay, goda Davin sambil tergelak. Ayu makin tersipu. Mereka mengobrol dengan asyiknya. Sesekali mereka tertawa, membuat hati Renika menggebu-gebu terbakar cemburu. Obrolan mereka tentu saja bisa ia dengar. Ini bukan rumah besar, tetapi hanya rumah kontrakan yang minimalis. Renika meremas-remas bantal di dalam kamarnya saking kesalnya. Dasar playboy, gak ada playboy, pekiknya tanpa suara. Hampir 1 jam Ayu di rumah kontrakan. Selama itu pula Renika mengurung diri di dalam kamar. Renika baru keluar setelah Ayu pulang. Asyiknya yang udah kencan, sinis Renika sambil menyalakan TV dan mulai duduk bersila. Kencan, kami cuma ngobrol. Ya teman bicara yang asik, jawab Davin jujur. Renika tidak merespon, dia hanya menatap TV dengan fokus. Sebenarnya dia sama sekali tidak fokus pada acara TV itu. Membuatnya tidak mengerti dengan apa yang dia tonton. Mungkin karena dia sedang kesal pada Davin dan merasa Ayu sangatlah dekat dengan Davin. Davin memeluknya dari belakang dengan erat. Renika menggoyangkan bahunya pelan. Aku bukan pacar kakak, ingat calon istri di sana, ketus Renika. Davin tersenyum, melepaskan pelukannya dan mematikan TV. Kenapa dimatikan? Aku lagi nonton, ketus Renika. Apa kamu cemburu pada Ayu? Tanya Davin. Cemburu? Mana mungkin? Aku kan bukan siapa-siapa kakak. Jadi untuk apa aku cemburu? Renika tersenyum sinis. Davin menghela napas gusar. Dia tahu Renika marah dan cemburu pada Ayu. Meski senang, tapi dia begitu gelisah. Tidak suka mendengar nada ketus dan sinis Renika. Bukankah kita saling mencintai? Tanya Davin dengan mata yang menatap Renika lekat. Tapi Renika menatap ke arah lain, tidak mau bertatapan dengan Davin. Tatap aku, Davin berkata dengan sedikit nada tinggi. Renika terkejut dan langsung menatap Davin dengan sedikit gemetar. Dia tidak suka dibentak-bentak, matanya mulai mengembun. Bentakan Davin begitu menyakiti hatinya. Akhirnya air mata itu
luruh dari pelupuk mata Renika. Davin terkejut. Dia merasa bersalah. Renika adalah gadis yang manja, cengeng, dan rapuh, sehingga sedikit nada tingginya dia anggap memarahi atau membentak. "Maafkan aku, Ren. Aku nggak maksud bentak kamu," memeluk Renika. Tapi Renika segera mengurai pelukan Davin. "Ingat, calon istrimu itu. Kalau kakak memang mencintaiku, lamar aku dan tinggalkan dia," ucapnya egois. Tapi Davin suka itu. Artinya Renika menginginkan pengakuan dan sudah benar-benar mencintainya. Davin tersenyum tipis. "Aku akan menikah dengannya dan juga denganmu," jawab Davin santai. "Apa? Dasar gila. Kakak mau poligami?" Renika setengah berteriak, lalu pergi ke kamarnya. Davin hanya tertawa gemas. "Iya, aku akan menikahimu dan juga dia, karena dia adalah kamu." Bibirnya tersenyum lebar, lalu mulai tertawa renyah, merasa lucu dengan perkataannya sendiri, juga merasa lucu dengan tingkah Renika. Sedangkan Renika yang mendengar tawa Davin merasa sakit hati, merasa dipermainkan, dan merasa tidak dihargai. Dia membuka pintu kamarnya dengan kasar, lalu menghampiri Davin. "Mulai sekarang, jangan pernah bicara denganku selama aku belum memaafkanmu, Kak." Davin menatap Renika dengan terkejut. "Mana boleh seperti itu, sayang." Langsung berdiri dan menghampiri Renika. Tapi Renika segera berlari dan masuk ke dalam kamarnya. Ren. Davin mengetuk-ngetuk pintu kamar Renika. "Stop, aku sudah katakan, aku nggak mau bicara denganmu," pekiknya dari kamar. "Oke, jika itu maumu." Davin menghela napas lalu pergi ke rumah Aris. Saat di perjalanan, dia ingat sesuatu. Kunci pintu kamar Renika kan rusak. Kenapa aku lupa? Davin menertawakan dirinya sendiri karena lupa kalau pintu kamar Renika dia dobrak dan belum diperbaiki. Rumah Aris. "Mas Arisnya lagi ke kantor," ujar istri Aris. "Oh iya, aku sampai lupa. Kalau begitu aku ke kantornya saja ya, Lis," ujar Davin pada Lisa, istri Aris. Lisa mengangguk. Davin pun akhirnya pergi ke kantor Aris. Kontrakan. Setelah tahu Davin pergi, Renika keluar dari kamar. Lalu dia memilih duduk di teras rumah sambil memainkan ponselnya. Dia kemudian mengaktifkan kartu SIM yang sejak dia kabur sengaja dinonaktifkan. Banyak sekali pesan dari orang tuanya, kakaknya, dan juga teman-temannya. Renika membaca pesan terakhir dari mamanya. "Renika, kamu di mana sayang? Pulanglah, atau kami yang akan menjemputmu," dengan emot menangis. Renika mendesah. "Untuk apa aku di sini? Aku memang bodoh. Kabur. Untuk apa kabur? Hanya takut dijodohkan." Matanya mengembun. Saat sedang melamun, terdengar seseorang menyapanya. "Ren." Renika mengangkat wajahnya. Dia terkejut saat melihat orang yang berdiri di hadapannya. Every day, late at night, not okay. All I want